Oke sahabat Dakopo Channel, hari ini kita akan mengulas head printer Epson nabrak kiri dan kanan. Akhirnya lampu indikator dan power berkedip bersamaan. Yuk kita cari permasalahan penyebab head Epson L220 ini nabrak kiri dan kanan. Simak video selanjutnya. Yuk sahabat Dakopo Channel. Oke sahabat Dakopo Channel, kita bongkar dulu bagian bodi ya, cover dan casing printer Epson L220 ini. Kita akan melepaskan bagian atas scanner dan bagian penutup dari head printer ini sendiri ya. Ini ada penutup dari head printer Epson L220. Kita lepaskan, ini hanya ada pin dan nut yang harus kita tekan. Kemudian kita lepaskan fleksibel untuk ke scannernya, dan kita ada baut yang juga harus kita lepaskan bagian atas ya. Nah sekarang kita sudah melepaskan bagian dari scanner printer Epson L220 ini. Kita akan menemukan dan mencari solusi apa penyebab dari head printer Epson ini nabrak kiri dan kanan. Untuk lebih leluasa mendiagnosa dan mencari permasalahannya, kita bongkar bagian bodi kiri dan kanannya juga. Di sini ada nut atau pin atau klem-kleman yang harus kita tekan untuk melepaskan bagian bodi cover ini. Oke sahabat Dakopo Channel, setelah kita bongkar dan kita bisa mengamati di sini bagian fleksibel atau data ke head di gigi tikus ya. Ini penyebabnya headnya nabrak kiri dan kanan karena kabel data atau fleksibelnya ini habis digigit tikus. Biasanya diagnosanya untuk head yang nabrak kiri dan kanan itu kemungkinan besarnya ada pada sensor horizontal dan vertikal. Ternyata di sini tidak. Di sini fleksibelnya udah putus, jalurnya digigit tikus. Oke, di sini terlihat jelas ya. Bagiannya udah setengah dari fleksibel ini habis dimakan tikus. Solusinya kita ganti untuk fleksibel ini. Oke baiklah sahabat Dakopo Channel, karena kita sudah menemukan bagian yang penyebab dari head printer Epson ini nabrak kiri dan kanan adalah fleksibel atau data ke headnya habis dimakan tikus. Jadi di sini solusinya kita main ganti saja. Kita ganti bagian fleksibel ini, otomatis kita harus melepaskan bagian cheese atau head yang ada pada printer ini. Nah kita lepaskan dulu bagian cheese agar kita bisa mengganti bagian fleksibel data head Epson L220 ini.
Untuk melepaskan cheese atau head printer Epson ini sudah banyak tutorialnya oleh para senior ya, yang bikin tutorial bagaimana cara melepaskan head printer Epson ini, dan sahabat Dokopa channel bisa lihat di channel-channel sahabat yang lain ya, seperti tutorial printer perbaikan Epson. Nah, pada channel Dokopa ini kita akan mengulas bagaimana kita mengganti fleksibel yang menghubungkan head ya, penghubung head ini. Jadi kita di sini mengganti fleksibel head printer Epson L20 ini ya, L220 ini, dan partnya bisa didapat secara online ataupun offline di toko-toko komputer. Nah, di sini kita akan mengganti fleksibelnya dengan melepaskan headnya terlebih dahulu. Oke, sahabat dan channel, kita bongkar dulu bagian rel ya, baut rel tempat berjalannya head Epson ini. Ada 3 baut yang harus kita lepaskan, dan hal yang harus kita perhatikan dalam membongkar head printer Epson ini adalah posisi dari fleksibel ini, fleksibel head Epson ini, karena jika kita salah dalam pemasangan bisa menyebabkan konsleting pada head dan membuat tab ini bisa rusak ataupun terbakar, tidak terbaca sama sekali. Oke, sahabat Dokopa channel, kita melepaskan bagian head, kemudian kita akan memasang bagian fleksibel ini dan mengganti yang sudah digigit tikus dengan yang baru ya, yang belum digigit tikus ataupun fleksibel yang bagus ya. Nanti kita pasang bagian bawah fleksibel ini, terletak di bagian bawah head ya. Ini ada 3 baut yang harus kita lepaskan untuk melepaskan head dari cangkang Epson ini ya, head Epson ini. Dan hati-hati sekali karena sensitif sekali bagian head ini dan sangat rentan jika kita salah dalam memasang fleksibelnya. Nah, ini kita tarik keluar sedikit untuk melepaskan bagian fleksibel head printer Epson ini.
Oke sahabat Akopa Channel, sekarang kita sudah mengganti dengan fleksibel yang bagus ya. Dan sekarang kita pasang lagi dan kita untuk coba tes hasil print dari Epson L220 ini setelah fleksibel headnya kita ganti, dan hasilnya semoga memuaskan dan tidak nabrak lagi kiri dan kanannya. Ini lampu powernya sudah normal dan lampu indikatornya tidak berkedip lagi, otomatis di sini udah oke. Ini nanti tergantung lagi dari hasil print, apakah ada yang bergaris ataupun tinta yang tidak sempurna. Oke sahabat Akopa Channel, inilah cara memperbaiki printer Epson yang headnya nabrak kiri dan kanan. Tidak selalu pada sensor kertas atau sensor mikal horizontal ataupun vertikal yang rusak. Ternyata kerusakannya pada fleksibel data head karena digigit tikus ataupun robek putus jalur. Oke, sekian dan terima kasih buat sahabat yang sedang menemukan channel ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Semoga mengedukasi dan inspirasi sahabat Akopa Channel semua, dan harapan saya channel ini semakin berkembang, tentunya bisa menjadi acuan dan tutorial bagi sahabat Akopa Channel dalam perbaiki printer. Terima kasih sahabat Akopa Channel.